문이 아니라니까 장대신. Scene dimulai tersangka pembunuhan Dr. Seo ya, dan mereka akan disidang melalui jaksa. Dan sepengetahuan mereka di sini Big Moss melakukan live streaming dan mengungkapkan apa saja yang akan direncanakan mereka. 제가 오늘 그 재판에 관해서 예언 하나 할까요? 오늘 판결. Dan kita lihat Miho lagi mengawasi sambil melihat streaming Big Moss saat persidangan, dan dia menjadi mata-mata Big Moss apa saja yang diucapkan di persidangan ya. 난 지금 법정에 와 있어. 다른 생활님, 혹시 법정에서 실시간 중계 가능하십니까? Dan di live streaming ini Big Moss ditemani salah satu hacker ya. Intinya akan mengungkap kebenaran dari Big Moss gitu dan kebusukan dari persidangan ini. 피고인들의 유죄 증거로 세 가지를 주장할 겁니다. Di sini Miho dapat menebak apa yang akan diucapkan dan apa yang dilakukan jaksa ya. Gila, dia tahu skemanya loh. Dan live streaming ini membuat warga Korea heboh karena tidak menyangka kalau Big Moss ini akan tahu sedetail dan apa saja yang akan dipertanyakan jaksa ya. 벌써부터 놀라시면 안 되죠. Dan salah satu penonton live streamingnya itu sampai dia berkata perkataan Big Moss tepat. Dan di sini sampai Big Moss dibilang bisa melihat masa depan guys. Dan jadi di sini yang menonton pun juga heran bagaimana bisa Big Moss tahu rencana sedetail itu ya. Dan di sini Juho baru menyadari bahwasannya Big Moss sedang melakukan live streaming, dan akhirnya dia melihat live streamingnya, dia murka karena kelakuan Big Moss. Dan dia berteriak-teriak di saat pengadilan. Gila emang dia nih. 락는 절대 불변의 법칙이 있죠. 처음엔 무조건 이뤄준다. 이런 개새. Di sini Jungho meminta anak buahnya untuk melacak alamat atau IP addressnya dia melakukan live streaming di mana ya guys. Dan Jungho pun gusar meminta break pengadilan ini dan disetujui oleh jaksa Chow. Jaksa Chow pun di sini mengatakan tidak bisa melacak jaringan server Big Moss ya, karena dia menggunakan jaringan internasional dan berubah-ubah alamat addressnya. Setelah itu istri dari Dr. Han menelpon untuk mentukarkan informasi dan dibuatkan surat cerai. Dia akan memberitahu kalau keberadaan Big Moss itu di mana gitu. Dan di sini dikasih tahu ya keberadaan Big Moss itu di mana, dan dia mengasih draft dan makalah Dr. Seo. Menurut gua di scene ini yang paling keren. Anjir, kena banget, dia orang pada nyari si Big Moss ini di mana-mana. Dia ngelacak IP addressnya dari di scene yang tadi, gak ketemu. Ternyata si istrinya pengacara itu tadi mengasih lokasi itu palsu. Dan di scene ini kita semua tertipu dan kita lihat. Dan di sini gantian ketua dari para mafia itu dijebak ya guys, dan di live streamingkan ke publik. Mapas Big Moss. 문이 아니라니까 장대신. Di sini si ketua ini baru dikasih tahu ke anak buahnya bahwasannya di sini ada kamera. Panik nggak lo? Panik nggak? Goblok. Setelah ketahuan kameranya di mana sama si ketua itu,
dimakan dan diinjek-injek, tapi si Big Moss dan sama yang lain punya salinannya banyak guys. Di sini dia sangat murka ya. Setelah itu kita diperlihatkan oleh Big Moss ternyata ada di sebuah truk berjalan, dan selama ini di live streamingnya tadi itu cuman rekayasa guys. Gila, di sini saya nonton. Actingnya luar biasa, anjrit banget. Emang kalau film Korea ini nggak ada yang ngalahin. Setelah itu Big Moss turun dari mobil dan menyamperin jaksa korup dan komplotannya ini. Dia mengomentari ekspresinya kenapa seperti itu, dan di sini semua kaget ya dan nggak bisa berkata apa-apa ya. Big Moss cuma bertanya, apakah kamu melanjutkan banding kesidangan? Pas keren banget kata-katanya. Sementara itu di kafe Ayamiho di sini terdapat berkelahi dengan anak buah Gon Ji-hoon ya, karena melindungi selingkuhan istrinya Dokter Ho itu yang pembunuh di dokter yang punya makalah itu ya guys. Di sini Hae-jin dibawa ke Tuago ya. Kalau tidak ditahan oleh wali kota, mungkin dibunuh saking keselnya dia guys. Semuanya baik-baik. Di sini Hae-jin merasa terima kasih kepada istrinya Big Moss ini ya, dan kasusnya ini akan diserahkan ke wali kota. Dia akan pergi ke Amerika guys. Dan di sini Big Moss memberikan kesaksian ke wartawan ya, bahwasannya dia bukan kabur, tapi di sini diculik Jiun dan jaksa Cho untuk mengakui kesalahannya, tapi di sini dia berhasil kabur ya. 영상에 나왔던 공지훈이랑 여기. Dan di sini Miho membuka komentar kepada wartawan bahwasannya dia akan membuktikan komplotan-komplotan pelaku pembunuh Dr. Seo ya. Dan dia di sini juga membukakan bahwa dirinya bukan Big Moss dan akan membuktikannya. Jadi di sini ini dia sudah mengaku dirinya bukan Big Moss ya guys. Di sini ketua Kim juga mengetahui Ji-ho kalau Jerry yang menyelamatkan dia masih hidup ya, dan kondisinya masih stabil dan dirawat di rumah sakit guys. 그동안 사건을 담당했던 수사팀도 형사 1부에서 특수부로 전격 교체됐습니다. Dan di sini kejaksaan minta banding setelah melihat live streaming dan disiarkan ke TV ya guys. 서 교수 살인 사건의 진상을 밝히는데 결정적인 역할을 했던 박 씨. Dan akhirnya di sini Chang Ho kembali ke penjara ya, dan dia mempunyai tekad yang sangat kuat untuk mengungkap siapa Big Moss sebenarnya. Oke, mantap. Dan di sini pengacara Kim menemui Jerry ya untuk menyampaikan pesan dari Chang Ho untuk mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita dipertemukan di hari yang baik, dan ingin menanyakan identitas dari Big Moss sebenarnya ini siapa. Setelah kepergian dari pengacara Kim, ada seseorang yang memakai baju dokter memasuki kamar Jerry ya. Dan di sini terlihat ada tato berlambangkan tikus ya. Kemungkinan ini adalah bawahan Big Moss untuk mengambil surat itu, gitu guys. Dan setelah Jerry bangun, di sini dia diberikan surat oleh seorang dokter. Tapi di sini kelihatan bahwa raut muka Jerry menunjukkan raut yang kekesalan gitu guys. Dan saya curiganya Jerry dan si Chang Ho ini akan diadu domba oleh si Big Moss gitu. Setelah kembalinya Chang Ho di sini, penjara ini diserang penyakit atau wabah yang mematikan guys. Di sini para tahanan itu tiba-tiba muntah darah dan menyerang suster dan dokter, dan banyak sekali suster dan dokter yang mengundurkan diri. Nah, ini yang dijelaskan dalam makalah dokter tadi, bahwasannya ada virus yang mematikan guys, gitu. 멀쩡했던 애들이 갑자기 그 바람에 의무대. Dan di sini
Chang Ho mendapat kunjungan dari Ji Hoon dan di sini dia menawarkan bisnis supaya menginvestasikan semua uangnya untuk ke proyek bangunan rumah ya guys. Di sini mungkin ada yang spekulasi aneh ya guys. Bisa jadi ini rencana dari Ji Hoon ya supaya uang dari Big Boss ini keluar gitu. Sudah jelas ya di sini Chang Ho akan menolak ajakan Ji Hoon ya karena nggak mungkin dia bekerja sama dengan orang seperti Ji Hoon gitu. Dan di sini Chang Ho mengancam Ji Hoon bahwasannya di sini akan dijadikan barang bukti tambahan karena dia ingin penggelapan uang itu dan dana pembangunan itu ilegal ya guys. Dan di sini Ji Hoon angkat bicara ya, bahwasannya dia bilang ke Chang Ho bahwasannya dia mengincar orang yang salah karena bukan dia yang dihubungin pertama kali ketua Chaibo, dan dia tidak ada kasus pembunuhan Dokter Seo guys. Untuk pengakuannya bangsat motor itu goblok. Di sini mereka menemui tetua untuk menghentikan penyelidikan lanjut, dan di sini ketua marah ya, merasa sangat disepelekan oleh mereka. Setelah itu wali kota pun datang dan raut muka dari ketua ini sangat berbeda ya. Setelah melihat wali kota, dan di sini wali kota memberikan makalah Dokter Seo yang dicari-cari kepada ketua ya. Dan sontak ketiga orang itu syok melihat makalahnya ada di wali kota. Setelah itu dia menemui wali kota untuk membicarakan jika berkas itu atau makalah itu diserahkan ke jaksa, kemungkinan wali kota akan kena. Karena apa? Orang yang pertama ditelepon itu adalah wali kota guys, gitu. Makanya si pelaku ini mengancam wali kota seperti itu. 아무튼 눈치까고 도망치려는데. 나간 낚시터 어딘지 알지? Dan di sini juga terungkap ya, ternyata wali kota itu ikut andil banyak banget yang menyebabkan Chang Ho kecelakaan dan menumbur kendaraan Dokter Chang Ho itu adalah wali kota. Dan di sini dalangnya sudah kelihatan ya, banyak sekali yang ikut dalam andil membunuh Dokter Seo ini guys. Dan di sini ketua Chaibok sangat kecewa kepada wali kota ya, yang mengatur segala rencananya adalah wali kota. Tapi kenapa cuman saya dan teman saya yang lain yang harus kena dampaknya ini? Seperti itu. 그렇고 우리한테만 똥바가지 씌우겠다고? Malam harinya tetua membakar makalah Dokter Seo, dan di sini Dokter Jiu datang ya, dan tetua bilang bahwasanya sudah mulai waktunya kamu mendukung suamimu. Padahal waktu itu yang menentang keras pernikahan kedua itu adalah tetua ya, dan sekarang tetua menyetujuinya. Dan di sini ini sudah kelihatan ya titik terang Big Boss itu sebenarnya siapa. Dan di sini wali kota memandangi makalah Dokter Seo, dan kita lihat dari background belakangnya itu siapa guys. Sudah kuduga dari awal Big Boss ini siapa guys. Dan di sini terlihat ya wali kota bersama Haijin. Ternyata di sini Haijin tidak pergi ke Amerika. Ternyata sama wali kota diserahkan seseorang yang sangat rahasia, dan di sini tidak diperlihatkan atau disebutkan namanya siapa. Dan di sini Chang Ho mengatur pertemuan dengan Big Boss ya untuk mengungkap dan menanyakan tentang makalah Dokter Seo itu isinya apa sih sebenarnya. Setelah menaruh serat untuk Big Boss, Chang Hyun di sini melihat para tahanan sedang mengantri, dan dia bertanya kepada sipil ada acara apa, dan ternyata ada antrian untuk izin bekerja. Di scene ini diperlihatkan Miho memasuki rumah sakit, melihat banyak pasien yang
tidak ada di tempatnya dan dia bertanya kepada suster kemana pasien ini dan dijawab dipulangkan. Setelah ini scene ditutup dengan dipecatnya Miho karena menyalahi kode etik rumah sakit mengambil sampel darah orang yang sudah meninggal ya guys. Dan di sini diperlihatkan balasan surat dari Big Boss ya. Bahwasanya di sini Big Boss siap membantu Chang Ho lagi guys. Di scene ini ditutup dengan kemunculan Big Boss. Menurut saya ini benar-benar Big Boss ya. Kalau yang lain mustahil. Soalnya dia sudah ada janji untuk Big Boss. Dan sekian dari video saya. Terima kasih. Mohon maaf bila editannya kurang bagus karena di sini saya kurang belajar. Mohon dimaklumi ya guys. 주사위 던져줬다. 가불관계가 곧 바뀔 거야. 상황이 급변했거든. 먼저 CPR부터 할게요. 여기 수감자들 혈액 어떻게 빼돌릴 건데? 넌 내 상대가 아니야. 여기 당장 그만둬. 진짜 곧 엄청난 일 벌어져. 나에 대한 비밀을 너무 많이 알고 있어. 가족 건드리지 말라고 했지. 빅마우스가 제안을 하나 했는데. 보복이 시작됐다는 거고. 빅마우스, 너도 똑같이 당해봐.